Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrano Asdianto dari Prodi Ekonomi Syariah 2C dengan NIM 20.23.930. Dosen pengampu Bapak Heru Setiawan SPD IM PDI. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan dan hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Filsafat adalah suatu hal, pandangan, atau konsep yang ada melekat erat secara kodrati pada diri manusia. Dari filsafat muncul dan berkembang ilmu dan pengetahuan yang tercakup dalam dua bidang, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan humaniora. Sehingga filsafat memiliki kaitan dengan ilmu karena kodrat yang ada dalam diri manusia. Salah satunya yaitu rasa keingintahuan. Ada tiga hal yang menjadi alat bagi manusia untuk mencari kebenaran, yaitu filsafat, ilmu, dan agama. Walaupun tujuan ketiga aspek itu mencari kebenaran, namun ketiganya tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sama atau sinonim. Secara umum, filsafat dianggap sesuatu yang sangat bebas karena ia berpikir tanpa batas, sedangkan agama lebih mendengarkan wahyu atau ilham dari zat yang dianggap Tuhan. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dalam perspektif agama adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat ditolak, sedangkan ilmu adalah sebuah perangkat metode untuk mencari kebenaran. Antara filsafat dan ilmu sama-sama tidak memiliki tokoh sentral sebagaimana agama yang mensentralkan Tuhan. Dengan kata lain, dapat dikatakan setiap masalah yang dihadapi manusia, maka mereka akan menggunakan tiga macam alat untuk mencapai penyelesaiannya. Pengertian filsafat. Secara historis sosiologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang merupakan gabungan dua kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Orang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, inteligensi. Jadi filsafat berarti mencintai kebijakan. Tiga arti kata tersebut di atas belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat. Sebab pengertian mencintai belum memperlihatkan keaktifan seorang filsuf untuk memperoleh kearifan dan kebijaksanaan itu. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat adalah pendalaman lebih lanjut dari ilmu. Hasil pengkajian filsafat selanjutnya menjadi dasar bagi eksistensi ilmu. Disinilah batas kemampuan akal manusia. Dengan akalnya ia tidak akan dapat menjawab pertanyaan yang lebih dalam lagi mengenai manusia. Pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistemis, metodik, ilmiah, dan mencakup kebenaran umum mengenai objek studi. Menurut Ending Saifuddin Ansari, ilmu adalah usaha pemahaman manusia mengenai kegiatan struktur, pembagian, hukum tentang ihwal yang diselidiki melalui penginderaan dan dibuktikan kebenarannya melalui riset. Pengertian agama. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi kata agama diartikan tidak kacau, tidak semrawut, hidup menjadi lurus dan benar. Selanjutnya, filsafat dan ilmu juga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan agama. Filsafat dan ilmu dapat membantu menyampaikan lebih lanjut ajaran agama kepada manusia. Filsafat membantu agama dalam mengertikan teks-teks sucinya. Filsafat membantu dalam memastikan arti objektif tulisan wahyu. Filsafat menyediakan metode-metode pemikiran untuk teologi. Perbedaan antara filsafat dan ilmu agama. Ilmu dan agama terdapat perbedaan yang mendasar antara ilmu, filsafat, dan agama, di mana ilmu dan filsafat bersumber dari akal budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Persamaan antara ilmu filsafat dan agama.
Yang paling pokok persamaan antara ilmu filsafat dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiah berupa mencari kebenaran. Metode ilmiah yang digunakan dengan cara melakukan penyelidikan atau riset untuk membuktikan atau mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan caranya sendiri berusaha menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Filsafat dan ilmu. Apakah filsafat sama dengan ilmu pengetahuan? Harus kita tegaskan sejak awal bahwa keduanya tidak sama, tetapi yang terpenting adalah bahwa keduanya saling berhubungan, tampak sebagai suatu pemikiran yang bukan hanya dangkal, melainkan juga hal yang digunakan tanpa menggunakan pikiran sama sekali. Baiklah, itu saja sedikit presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.